Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan mewawancarai tentang pers di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pina Fitria. Nama saya Siti Najwa Solihah. Nama saya Devi Rahmawati. Nama saya Waludin Sabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari 12 IPS 2 akan mewawancarai Ibu Aini sebagai narasumber. Kami di sini akan mewawancarai tentang Pemberangusan pers. Oke. Menurut Ibu, apa saja peran pemberangsuran pers di Indonesia? Peranan persnya atau pemberangusan persnya? Mungkin peranan persnya dulu ya. Iya. Oke, peranan pers di Indonesia, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Kita persempit lah di Indonesia. Pers itu kan tugasnya sebagai jurnalis. Dia berperan, punya tugas untuk menyebarluaskan berita, baik itu berita lokal maupun luar negeri, yang dia mungkin untuk masyarakat secara umum sangat dinanti, karena dengan adanya pers ini kita jadi bisa banyak tahu berbagai hal, kejadian di luar negeri ataupun kejadian yang ada di dalam negeri. Kalau tanpa peranan mereka, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Jadi peranannya sangat vital dalam menyebarluaskan berita. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan pers di Indonesia? Kalau dilihat dari zaman ke zaman, dari era ke era, sangat cepat ya perkembangannya itu, apalagi kalau sekarang ditunjang dengan teknologi yang tak terbendungkan. Kita semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Tanpa mereka, tanpa adanya pers, mungkin kita tidak akan tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Tetapi dengan adanya pers, dan sekarang dibantu dengan adanya perkembangan teknologi, kita jadi banyak tahu berbagai hal. Ibu ketahui tentang pemberangusan pers. Pemberangusan pers itu dengan kata lainnya pembungkaman pers ya. Pembungkaman, jadi si pers atau si jurnalis itu dibatasi langkahnya, dibatasi geraknya untuk menyebarluaskan berita. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan politik, sudah pers tidak diberi keleluasaan. Kalau misalnya pemerintah punya kebijakan, kalau sekarang yang lagi terjadi itu kan BLT ya, pemberian bantuan tunai. Nah, misalnya di suatu daerah terjadi ketidaktepatan, kesalahan sasaran, yang harusnya orang tidak mendapatkan bantuan justru dapat, sementara orang yang harusnya nggak dapat jadi dapat. Jadi kan nggak tepat sasaran. Nah, kalau misalnya di situ ada pers yang menyuarakan itu, mungkin yang berkepentingan di situ akan mencoba untuk menghalangi si pers itu, si jurnalis itu untuk tidak menyebarluaskan berita. Jadi akhirnya dibatasilah si langkah pers, atau dengan kata lain diberanguslah pers itu. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.